Nih Om, aku mau review alat-alat yang aku pakai. Ya, siapa tahu jadi rekomendasi gitu. Nih, aku mulai dari sini dulu. Ini buat pembuka LCD. Ya, aku pakai ini. Temperaturnya aman di 120, jadi nggak akan ngerusak ke mesin handphone gitu ya. Nah, ini untuk pembuka LCD. Terus untuk komputer standar sih, Core i5, nggak yang aneh-aneh. Terus untuk softwarenya pakai, softwarenya pakai ini, pakai Unlock Tool. Ini udah lumayan, ini udah banyak semua tipe handphone bisa dilibas Om pakai ini. Nah, untuk osiloskop aku pakai yang kecil aja, yang frekuensi 1200 karena buat handphone kan. Nah, untuk frekuensi counter pakai yang cuman channel kecil lah gitu ya, yang model 255. Nah, frekuensi counter. Terus untuk charger analyzer aku pakai ini Om. Ya, ini buat ngecek charging analyzer. Ya, pakai ini. Terus untuk obeng aku pakai obeng ini. Nah, ini obengnya enak. Buka matanya cepet. Sistemnya sistem charging Om. Ya, ini untuk untuk obeng. Nah, untuk penerangan aku pakai lampu kayak gini. Rakitan. Terus apa lagi yang ada di sini ya? Solder. Nah, solder aku pakai T12D. Jadi ini enaknya tuh dia digital, terus otomatis kalau kita angkat aja tuh. Ya kalau kita angkat dia langsung panas. Jadi lebih irit listrik. Nah, untuk solder. Gitu. Nah, terus lanjut ke sebelah sini. Aku pakai untuk analisanya pakai PMA ini Om. Pragmatic multi analyzer, jadi dia di sini udah lengkap ya, semua power supply kayak gitu udah ada semua di sini. Terus ampere meter gitu, terus ada ini lengkap aja pokoknya nih pakai ini ya. Terus untuk ke atas lagi, nah ini untuk HP-HP yang kena air ya, HP yang kena air aku pakai ini. Pakai ini, dia microcontroller, jadi ngeluarin getaran nih. HP kena air pakai ini pasti sembuh. Dia misahin air sama komponen di dalam lah, biar nggak nyatu airnya ke dalam gitu. Terus ke bawahnya lagi, nah mikroskopnya aku pakai ini semi binokuler ya, pakai AT Pro. Ini lumayan gambarnya bening gitu. Terus ini buat temperatur, nah ini temperatur, jadi pas lagi ngeblower kita tahu ini overheat apa enggak ya. Aku mikroskopnya pakai ini. Terus ini aku pakai buat cepitan LCD nya ini. Banyak loh Om, ternyata Om ini pretelannya ya. Jadi bisa diputer-puter, taruh di sini, kita puter-puter segitu. Ini buat ya buka-buka yang kecil-kecil lah. Ini buat buka-buka komponen yang kecil, dijepit pakai penjepit PCB ya gitu. Terus lanjut ke sini. Nah, ini skema ini aku pakai skemanya dari Pragmatic ya. Jadi dia multi analyzer ini udah ada semua, mulai dari demode ekstrim, sequence analyzer, charging, power supply gitu. Nah, ini terhubung ke alat itu ya. Nah, terus apometer manual kadang ini perlu nih. Ini perlu juga nih pakai apometer yang biasa lah, yang penting kelihatan jarum. Nah, terus yang semi digitalnya aku pakai ini juga nih. Nah, pakai ini
buat ngecek-ngecek yang putus-putus, yang nggak kelihatan pakai mata, pakai ini bisa kecek gitu ya. Nah ini sama kayak multimeter lah gitu. Nah untuk power supply, aku pakai power supply yang biasa nih om, yang merek Sunny, karena dia di dalamnya udah ada protektor gitu. Jadi kalau dia overheat over voltage, dia bisa mutus arus gitu. Ini dari power supply aku pakai ini ya. Nah ini apa ini? Oh ini buat tinta, buat bersihin sisa-sisa lem, pakai ini aja om. Nah terus untuk cetakan PCB aku pakai cetakan ini ya. Kebanyakan sih yang dari Jepang yang bagus, jadi nggak lengket. Ini untuk cetakan PCB ya. Fluknya enaknya pakai ini, timah cairnya enaknya pakai ini timah cair. Aduh panjangan ya. Nah terus untuk blower, nah aku pakai ini ya. Blower ini juga sama, sistemnya otomatis, kalau kita angkat aja. Nah kalau diangkat dia bisa sampai 500 derajat gitu. Mati, disimpan lagi mati dia. Nah ini berhasil buat angkat cetak ACP, ini aman nih, udah aku coba, ini nggak ada masalah gitu. Terus udah gitu lanjut ke ini kipas buat dinginin. Aku pakai kipas gini, kipas kacang. Kipas kacang gitu ya. Nah ini monitor yang kedua aku pakai ini, tujuannya buat dari HP ini ke sini ngeliatin harga ke konsumennya, liatnya di sini gitu. Terus udah gitu apalagi ya, itu aja sih om. Oh ini satu lagi, ini buat ngedeteksi sensor panas Cat 61, Cat S61 ya. Nah ini buat mendeteksi sensor panas. Jadi cara pakainya gini. Nah ini cara pakainya gini. Nah nah ini buat deteksi sensor panas. Tuh, nanti dia ketahuan ini temperaturnya berapa ya. Ini akurat sekali ini. Nah buat mendeteksi sensor panasnya aku pakai ini. Tuh ini panas semua tuh, itu panas tuh. Nah ini solder juga panas nih. Nah, aku untuk sensor panasnya pakai ini. Jadi nanti pakainya gini buat HP-HP yang short. Nah tinggal dilihat di sini nanti gitu. Ini aku sensor panas pakai ini Cat S61 ya. Ini untuk sensor panasnya. Oh. Gitu om ya, begitu.